dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu berkuasa. Katakan amin. Kita hidup bukan dari roti saja, tapi kita akan hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membuka hati dan kita mendengar firman Tuhan. Saya memberi tema pada saat ini adalah lebih lagi mengenal Dia, lebih lagi mengenal Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa kita sudah pernah mendengar nama Yesus. Dan Anda datang ke sini kan oleh karena Anda mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Amin. Tapi firman Tuhan datang kepada kita pada saat ini untuk mau menyampaikan bahwa kita harus lagi mengenal lebih lagi tentang Yesus, tentang Dia. Saya juga seorang hamba Tuhan. Saya juga seorang pendeta, tapi saya juga rindu untuk mengenal Yesus lebih lagi. Karena tidak ada batasan bagi kita sebagai orang yang percaya di level-level yang ada sekarang ini untuk mengenal Dia lebih lagi. Sama seperti saya dengan istri saya. Saya bersama dengan istri sudah hampir 25 tahun Bapak Ibu Saudara sekalian. Tak lama lagi kami kawin perak. Saya sudah mengenal istri saya. Tapi saya juga mau belajar lebih lagi untuk mengenal Dia. Di dalam perjalanan kehidupan sebagai orang, sebagai suami istri dalam hubungan, maka saya terus belajar mengenal Dia lebih lagi. Demikian juga dengan Kristus Yesus. Anda dan saya sudah mengiring Yesus pada level sekarang ini, pada tahap sekarang ini. Maka kita harus mengenal lebih lagi tentang Yesus. Siapakah Yesus? Apa yang mau Yesus lakukan dalam hidup kita? Apa kehendak Yesus dalam hidup kita? Inilah yang Rasul Paulus katakan di dalam Filipi ayat yang ke-10 pasal yang ketiga. Dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Bukankah Rasul Paulus sudah mengenal Tuhan ketika dia ada pertobatan, ketika dia mau membunuh umat Tuhan, tapi dia berjumpa dengan Yesus. Dan disitulah pertobatannya, disitulah dia diubahkan oleh Tuhan. Tapi di dalam ayat ini, dalam suratnya kepada Filipi, dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Tujuan kehidupan daripada Rasul Paulus adalah mengenal pribadi Yesus, mengenal siapakah Yesus, bagaimana kita mengenal lebih dalam kepada Dia. Dia berkata di sini, dan kuasa kebangkitannya. Pernahkah kita mau berkata, Tuhan, aku mau mengenal kuasa kebangkitan Yesus? Tahu gak kuasa kebangkitan Yesus itu apa? Yesus itu dibangkitkan dari antara orang mati. Bahwa mana mungkin orang itu bisa bangkit? Ada melihat orang bisa bangkit? Tidak ada kan? Kalau sudah dikubur betul lah. Tapi Yesus dikubur 3 hari dia bangkit. Ada kuasa, artinya kuasa supernatural. Berarti ketika kita mengenal Yesus, kita mengenal kehadiran dan kuasa Tuhan, adri kodrati yang ada di dalam diri Yesus. Mau kita kenal seperti itu? Oh, haleluya. Lalu dia katakan di sini, dan persekutuan dalam penderitaannya. Ada orang pengen kuasa dari Yesus, ada orang pengen urapan dari Yesus, ada orang ingin berkat dari Yesus. Itu gak salah. Tapi ternyata ya Rasul Paulus katakan, di mana dikatakan di sini, dan persekutuan dalam penderitaan Yesus. Maukah kita mengenal penderitaan Yesus? Penderitaan bagaimana Yesus itu disiksa. Jadi bagaimana kita mengiring Yesus itu, kita seringkali diizinkan oleh Tuhan untuk kita menyalipkan kedagingan kita, hawa nafsu kita. Kita ada penderitaan badani, kita ada penderitaan akan perasaan kita. Ketika kita mengenal Yesus, tapi maukah kita mengenal Dia lebih dalam, walaupun kita menderita bersama dengan Kristus?
Banyak orang mau mengikuti Yesus, kalau saya diberkati, kalau saya menerima berkat Tuhan, saya mau mengikuti Yesus. Tapi sanggupkah kalau kita ikut Yesus, kalau kita mau menderita bersama dengan Kristus? Maukah kita mengikuti Yesus kalau Dia izinkan sesuatu dalam diri kita untuk kita alami dalam hidup ini? Pak, penyakit saya gak pernah sembuh, Pak. Sudah didoakan hamba Tuhan, tapi gak sembuh-sembuh. Ada kalanya Tuhan izinkan seperti itu. Sanggupkah kita mau mengiring Yesus? Tetap mau mengikuti, akan mengenal Dia. Saya mau mengenal Yesus, mengenal pribadi Yesus, walaupun saya mengalami penderitaan bersama dengan Yesus. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Lalu dia katakan, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Serupa dengan Kristus di dalam kematian. Di dalam kematian bersama dengan Kristus kita menjadi serupa. Serupa artinya apa? Sama. Sama dengan apa? Kematian, kedagingan, hawa nafsu kita. Maukah kita meninggalkan hawa nafsu kita, ikut Yesus, tapi kita gak mau berubah? Ini sulit, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus menjadi serupa dengan Kristus dalam kematian, di mana Kristus itu mati dalam segala sesuatu. Demikian juga kita mati secara kedagingan dan hawa nafsu untuk kita mengenal Dia lebih lagi. Katakan amin. Sulit, tapi inilah yang dikehendaki oleh Rasul Paulus. Saya mau mengenal Dia lebih lagi. Anda mau mengenal Dia dengan lebih lagi? Yang mau angkat tangan. Wow, ternyata Bapak Ibu mau mengenal lebih lagi dengan Yesus. Gimana caranya untuk kita mengenal Tuhan Yesus lebih lagi? Ada 3 poin yang saya akan bawakan pada saat ini. Bagaimana kita bisa mengenal Kristus Yesus lebih lagi di dalam kehidupan ini. Kita mengenal Dia lebih lagi dalam kehidupan ini. Poin yang pertama, ayat yang keempat, dia berkata, sekalipun aku ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi. Poin yang pertama, jangan hidup kita bersandar kepada hal-hal lahiriah. Apa itu hal-hal lahiriah? Lahiriah itu bersandar kepada kekayaan kita, bersandar kepada kekuatan kita, bersandar kepada kegiatan kita, bersandar kepada gaji kita, bersandar kepada sesuatu dalam kehidupan kita, bersandar kepada keuangan kita, deposito kita di bank, uang kita di bank. Jangan, kalau kita ingin mengenal Yesus, jangan bersandar kepada itu semua, jangan bersandar kepada hal-hal lahiriah, tapi kita akan terus mengejar apa yang Tuhan mau. Terus kita akan memikirkan perkara-perkara rohani, perkara-perkara surgawi dalam hidup kita. Bukan berarti kita di dunia ini tidak memikirkan hal-hal duniawi, tapi kita jangan bersandar di situ, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi sandaran kita hanyalah kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada Dia. Ketika kita menaruh sandar kita kepada Dia, maka kita belajar untuk mengenal Dia lebih lagi. Menaruh, saya mau berkata, Tuhan, saya mau mengenal Engkau. Saya tidak mau menaruh harapanku kepada ini, kepada kepintaranku, kepada pendidikanku, kepada hal-hal yang bersifat lahiriah Tuhan. Tapi saya mau bersandar kepada Tuhan, karena Engkau menghendaki. Kalau saya mengenal Engkau lebih lagi, maka saya harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dimana kalau kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita akan belajar berharap. Ketika kita mendapatkan sesuatu dalam hidup ini, maka kita tahu itu dari Tuhan. Karena apa? Karena kita bersandar kepada Tuhan.
Tapi kalau kita bersandar kepada hal-hal lahiriah kita, apa yang terjadi? Kita mulai sombong, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berkata, oh ini dari hasil keringat kita, oh ini hasil dari kerja kita, oh ini hari oleh karena saya pintar dan semuanya. Kita mulai berkata saya. Tapi kalau kita belajar bersandar kepada Tuhan, kita mengenal Dia lebih lagi, karena Dia mau kita bersandar kepada Tuhan. Walaupun kita punya pekerjaan, walaupun kita punya uang di bank, walaupun kita punya segala sesuatu, kita jangan bersandar kepada itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kita hanya bersandar kepada Tuhan. Saya katakan, saya mau melayani di tempat ini, saya tidak mau mengandalkan siapa-siapa. Saya tidak mau mengandalkan siapapun dalam hidup ini, tapi saya hanya mau mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Dan apa yang terjadi? Kalaupun saya dapatkan itu semua karena kasih karunia Tuhan, saya mau mengenal Dia lebih lagi, dan saya mau berharap kepada kasih karunia. Itulah, kalau kita mau mengenal Dia lebih lagi, harapkanlah kasih karunia dari Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan mengandalkan kepintaran kita. Jangan mengandalkan apa yang bisa kita lakukan. Oh, saya ini pintar. Oh, saya punya skill. Oh, saya punya sesuatu. Inilah Rasul Paulus. Rasul Paulus bilang, kalau orang mau berkata, aku lahir disunat, aku bisa pintar, aku bisa melakukan hukum Taurat dan semuanya, tapi itu aku tidak bersandar kepada itu. Tapi aku bersandar kepada kasih dan karunia daripada Tuhan. Oh, haleluya. Kalau kita ingin mengenal Dia lebih lagi, bersandarlah kepada kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Jangan bersandar kepada hal-hal lahiriah. Lahiriah ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Kekayaan kita akan lenyap dengan segala keinginannya. Semuanya akan lenyap. Tapi ketika kita berharap dan bersandar sama Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, kita akan bersama dengan Dia dalam selama-lamanya, di dalam kekekalan. Yang mau katakan amin? Oh, haleluya. Puji nama Tuhan. Poin yang pertama, bagaimana kita mengenal Dia lebih lagi, yaitu jangan bersandar kepada hal-hal lahiriah. Poin yang kedua, mari kita lihat dalam ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Cara pandang kita, poin yang kedua, bagaimana kita mengenal Dia lebih lagi, adalah cara pandang kita bukan berfokus lagi kepada hal-hal yang sekarang ini, tapi kita berfokus kepada kehendak Tuhan. Kita berfokus kepada masa yang akan datang, yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita dan dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa juga dipakai oleh Tuhan di dalam selagi kita ada di dunia ini. Kita berlaku, cara pandang kita lihat ke depan dalam kemuliaan Tuhan. Dia berkata, yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Yesus ada berikan perumpamaan. Ada seorang yang punya harta, tapi ketika dia menemukan kerajaan Allah, dia menjual seluruh harta bendanya dan membeli akan ladang itu, karena ladang itu ada namanya harta yang terpendam. Ketika kita menemukan Yesus dalam hidup ini, Yesus adalah segalanya. Kenapa Yesus adalah segalanya? Yesus yang menjamin hidup bagi kita semua. Siapa yang menjamin hidup kita semua? Tidak ada. Saya mau katakan, suami istri tidak bisa menjamin satu dengan yang lain untuk hidup yang kekal. Tapi Yesus yang menjamin kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Makanya ketika Rasul Paulus ketemu dengan Yesus, dia berkata, segala sesuatu yang di belakangku ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Cara pandang kita harus diubah.
Bagaimana kita memikirkan bukan dari hal-hal yang sekarang ini, tapi kita memikirkan tentang bagaimana kehendak Tuhan dalam hidup ini. Itulah bagaimana kita bisa mengenal Dia lebih lagi. Jangan memikirkan tentang keinginan-keinginan daging kita. Jangan memikirkan tentang keinginan-keinginan pikiran kita, hawa nafsu kita. Tapi kita memikirkan keinginan-keinginan Tuhan dalam hidup kita. Itulah bagaimana kita bisa mengenal Dia lebih lagi. Banyak orang dengan hawa nafsunya, apa itu Tuhan Yesus? Apa itu? Berbuat dosa. Dia tidak mau mengenal Yesus lebih lagi. Itu sebabnya hidupnya tidak berubah. Itu sebabnya berkat Allah itu tidak tercurah dalam hidupnya. Kenapa? Hawa nafsu. Hawa nafsu dalam dirinya. Mau terus menyakiti Tuhan. Mau terus melakukan dosa. Ini nggak bisa. Bagaimana dia bisa mengenal lebih lagi? Bagaimana kita bisa mengenal lebih lagi pasangan kita? Ya kita ngerti apa kehendaknya dalam hidup. Kita menyenangkan hati pasangan kita. Mau mengenal Tuhan Yesus. Ngerti apa Tuhan mau dalam hidup kita. Apa Tuhan mau. Apa Tuhan mau dalam hidup kita. Lakukan kehendak Tuhan. Amin. Setia kepada Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Itulah kehendak Tuhan. Kenalilah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jangan hanya menganggap, apa itu ikut Yesus rugi aku. Tidak. Justru Rasul Paulus bilang ketika aku jumpa dengan Yesus, hal-hal yang belakang itu adalah aku rugi. Bahkan dia berkata di dalam ayat ini, dia berkata, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan. Segala sesuatu ku anggap rugi. Apa artinya? Dia itu pintar. Dia itu sekolah tinggi. Dia punya di jabatan dan sebagainya. Tapi ketika dia mengenal Kristus, dia berkata itu semuanya dianggapnya rugi. Lalu dikatakan bahkan dia menganggapnya sampah. Mau gak kita menganggap sesuatu dalam hidup ini sampah? Memang sulit ya. Tapi kalau kita sudah tahu kenal Kristus, kita bisa berpikiran seperti itu. Ai sampah. Maksudnya dosa-dosa kita ai sampah itu. Kenapa? Karena kita sudah mengenal Kristus. Tapi kalau orang yang tidak mengenal Kristus, sampah itu menjadi enak. Dosa. Kalau bawa Tuhan kan itu dosa itu sampah, betul enggak? Tapi bagi orang yang tidak mengenal hati Tuhan, dosa itu adalah keenakan. Dosa itu adalah kenikmatan, betul enggak? Tapi bagi orang yang mengenal Kristus, dosa itu adalah sampah. Kalau Anda dan saya sudah mengenal Kristus lebih lagi, Anda mau berbuat dosa, Anda berkata tidak, itu sampah. Maukah Anda pergi ke sampah di bawah, lalu Anda cari sampah-sampah di situ, lalu Anda bawa ke rumah, sampah kotoran, lalu Anda makan di situ, Anda nikmati, mau gak? Tak mau kan? Tapi banyak orang Kristen seperti itu. Karena apa? Karena dia belum mengenal Tuhan lebih lagi. Dia berkata sampah itu nikmat, dosa itu nikmat. Ya, dosa itu nikmat. Benar kan? Orang berbuat dosa, kadang berbuat dosa itu nikmat. Dia tidak mau mengenal Tuhan. Katakan, coba bilang kepada orang yang suka judi. Dia bilang judi itu enak, betul tidak? Sulit untuk melepaskan judi. Saya pernah melayani orang yang judi, Bapak Ibu Saudara, bertahun-tahun terlepas. Tapi dia merasa ketika dia judi itu enak, betul nggak? Ketika pasang nomor itu enak. Benar nggak? Kenapa? Karena dia belum mengenal Tuhan. Tapi coba kalau orang sudah mengenal Tuhan, belajar mengenal Tuhan, dia anggap itu sampah, itu dosa, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau ada orang yang suka selingkuh, lalu dia tahu bahwa dia sudah mengenal Tuhan, dia anggap itu selingkuh itu sampah. Makanya dia tidak mau melakukan. Tapi orang
orang yang hidup di dalam dosa dan tidak mengenal Tuhan, dia berkata selingkuh itu indah, selingkuh itu enak. Dia tidak mau mengenal Tuhan lebih lagi. Tuhan itu tidak mau diduakan. Oke? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus mengenal Dia lebih lagi. Yang dulu aku anggap rugi, tapi ketika aku mengenal Kristus, aku mau melepaskan semua dosa-dosa saya. Karena saya mau ketemu dengan Yesus. Yesus yang sudah menebus dosa saya. Yesus yang mati di kayu salib, menebus semua dosa-dosa saya. Dan saya punya pengharapan untuk saya masuk dalam kerajaan sorga. Maukah Anda terus dengan dosa-dosa Anda, lalu Anda diseret untuk masuk neraka? Mau gak? Tidak mau kan? Kalau saya akan lepaskan dosa-dosa saya itu, dan saya mau tinggalkan sampah-sampah itu, dan saya akan mau ikut Yesus. Saya mau bersama dengan Yesus. Itulah Tuhan mau kita mengenal lebih lagi tentang Dia. Amin. Yang mau lepaskan, saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi firman yang disampaikan, saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi firman Tuhan katakan, lepaskan, anggap itu rugi. Kalau Anda mau ketemu Yesus, dosa-dosa itu anggap sebagai rugi, sebagai sampah. Jangan lagi disentuh, jangan lagi diambil, apalagi mau dinikmati, dimakan. Nggak mau kan? Nggak mau. Masa makanan basi, makanan sisa dibuang ke sampah, lalu kita ambil, kita makan? Ada di sini mau? Nggak mau. Tapi banyak orang seperti itu. Dia pikir sampah itu, sampah dosa itu nikmat, tapi tidak tahu itu akan menjerumus dia masuk dalam neraka selama-lamanya, di lautan api yang menyala-nyala. Anda mau? Tidak mau. Ketika Anda makan sampah, Anda tidak tahu sampah itu akan membuat perut Anda sakit, betul? Mencret-mencret nantinya, ke belakang nantinya. Banyak orang seperti itu. Jangan kita ambil lagi sampah. Rasul Paulus bilang, semua itu adalah sampah. Poin yang kedua, kita anggap segala suatu dosa adalah sampah dalam hidup kita kalau kita mengenal Dia. Amin. Poin yang ketiga. Haleluya. Poin yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang ke-12, dia berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Poin yang ketiga adalah kita terus kejar Tuhan dalam hidup ini. Kita terus rindu akan Yesus dalam hidup ini. Kita terus mengejar Tuhan. Sampai kapan? Sampai akhir hidup. Rasul Paulus katakan, bukan seolah-olah aku telah menangkapnya. Sebenarnya Rasul Paulus itu telah menangkap Kristus, tapi dia berpikir bahwa seolah-olah aku menangkap Kristus. Kenapa? Supaya kerinduannya besar untuk dia selalu berjumpa dengan Kristus. Dalam diri saya dan saudara, kalau kita ingin mengenal pribadi Yesus lebih lagi, maka dalam diri kita harus ada kerinduan yang besar, atau roh yang lapar dan haus untuk kita selalu mengejar Tuhan. Kejarlah Tuhan, kejarlah Tuhan, rindu akan Tuhan, rindu akan kehendak Tuhan, rindu akan kasih karunia Tuhan. Terus kejar. Bukan seolah-olah aku telah menangkap, memperoleh atau telah sempurna. Jangan kita menganggap kita sempurna Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudah cukup aku mau berdoa. Sudah cukup aku beribadah setiap minggu. Aku sudah cukup beribadah. Aku mau istirahat selama 1 tahun. Jangan. Kalau kita ingin mengenal lebih lagi, kita harus terus mengejar Tuhan. Setia kepada Tuhan setiap hari minggu beribadah. Setia kepada Tuhan untuk kita merenungkan firman Tuhan. Setia kepada Tuhan, kita terus mengejar Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu tidak bisa ditangkap. Itulah kita terus mengejar Dia, kita terus merindukan Dia. Ini Rasul Paulus katakan, aku terus mengejar.
Walaupun aku telah sempurna dalam hidup ini, dia bilang, melainkan aku mengerjanya kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Kita sudah ditangkap oleh Kristus, makanya kita terus harus mengejar akan Tuhan dalam hidup ini. Katakan amin. Aku sendiri, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap aku telah menangkapnya, tetapi aku melupakan apa yang di belakangku. Lupakan yang di belakang. Karena kalau di belakang itu seringkali menyeret kita untuk kita tidak mau ikut Yesus, betul. Misalnya menyakiti orang, menyakiti hati kita, lalu kita tidak mau ikut Yesus lagi, lalu kita tidak mau beribadah. Banyak orang seperti itu, disakiti oleh orang lain, dia tidak mau lagi datang beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, lupakanlah semuanya itu, aku akan mengejar apa yang ada di depanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah. Dan berlari-lari kepada tujuan. Saya mau katakan, tujuan kita apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Tujuan kita adalah surga yang kekal. Ikuti kata saya. Tujuan saya, semuanya. Tujuan saya adalah surga yang kekal. Itu sebabnya saya harus berlari-lari kepada tujuan tersebut. Ya, tujuan kita surga yang kekal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tujuan kita bukan hanya di kuburan talang kerikil sana, bukan. Kita dikubur sudah habis, enggak. Tujuan kita surga yang kekal. Ngapain kita cuma sampai kuburan talang kerikil sana? Enggak mau saya. Tapi tujuan saya adalah surga yang kekal, karena disitulah Tuhan telah menebus saya. Yesus mati di kayu salib menebus saya untuk masuk dalam kerajaan surga, dan itulah tujuan saya. Itu sebabnya saya harus berlari-lari untuk saya sampai ke situ. Itu sebabnya saya harus melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah sebabnya kita beribadah di sini. Karena apa? Karena kita berlari-lari kepada tujuan panggilan surgawi, surga yang kekal selama-lamanya. Itulah kita mengenal akan Tuhan lebih lagi. Karena maunya Tuhan, saya dan saudara semua yang ada di sini bisa sampai tujuan kita di surga yang kekal. Nanti saya akan salami dengan ibu-ibu yang ada di sini. Ibu AE, ya, kemarin saya pergi kunjungan kepada Ibu AE. Kita akan ketemu di surga. Selama-lamanya di sana, nggak usah susah-susah lagi kita di sana. Itu tujuan kita tujuan kita. Tujuan kita bukan di dunia ini, bukan Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi tujuan kita adalah di sana. Makanya saya mau ajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, bersama-sama dengan saya juga mau berlari-lari kepada tujuan tersebut. Jangan kita hanya berleha-leha, santai saja ikut Yesus. Kalau kita lagi santai-santai, kalau kita lagi berbuat dosa, lalu kita mati, apa? Kita tidak ada pengharapan untuk masuk dalam kerajaan surga. Tapi kalau kita memiliki Yesus dan hidup dalam kehendak Tuhan, ada pengharapan untuk kita masuk dalam kerajaan surga. Amin. Puji nama Tuhan. 3 poin yang saya bagikan bagaimana untuk kita mengenal Dia lebih lagi. Poin yang pertama, jangan bersandar kepada hal-hal yang lahiriah. Yang kedua, kita jangan anggaplah suatu kerugian di dalam hidup kita tentang dosa dalam hidup ini. Lalu yang ketiga adalah kita terus mengejar apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Kita lakukan kehendak Tuhan, terus kejar sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Itulah kita mengenal Dia lebih lagi dalam hidup ini. Mau Bapak Ibu Saudara sekalian berikan tepuk tangan buat Tuhan.